Yang hari ini latihan soal teknik pendingin. Kita mulai dari bab 1 tentang gaya dan energi yang terkandung pada benda. Asan tadi ada nggak Asan? Asan, Asan nggak ada. Debbie Indah Lestari. Debbie nggak ada Debbie. Devan Priyamboko. Hadir, Bu. Hadir. Gue minta tolong dibacakan itu soalnya. Massa air yang mengalir dalam suatu pipa adalah 0,03 meter kubik per sekon. Tentukan massa air yang mengalir dalam satuan kilogram per detik. Oke, terima kasih. Jadi untuk pembahasannya, untuk menyelesaikan soal ini, menggunakan hubungan antara massa jenis atau rho, kemudian volume atau V, dan massa air atau M. Di soal ini diketahui massa air yang mengalir dalam suatu pipa adalah 0,03 meter kubik per sekon. Tentukan massa air yang mengalir dalam satuan kilogram per detik. Jadi kita disuruh mencari massa air atau M jika diketahui debit, debitnya itu 0,03 meter kubik per sekon. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan hubungan antara massa jenis, volume, dan massa air. Yang pertama, kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu debit air atau Q. Q itu 0,03 volume per satuan waktu. Volumenya kan meter kubik per sekon ini ya. Terus kemudian kita anggap massa jenis air, dia kan air ya. Ini kita menggunakan massa jenis air atau rho. Rho itu, Krisna boleh di mute dulu. Krisna, langsung kan kosong kan ini loh. Wah, itu dipakai orang mas. Tapi kalau mau ini gimana mas? Nanti ngobrol-ngobrol dulu. kita dengerin Krisna ngomong ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, untuk menghitung massa air, itu kan tadi diketahui debit air. Q-nya itu 0,03 meter kubik per sekon. Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Untuk menghitung massa air atau M, yaitu rumusnya Rho dikali debit air. Rho-nya tadi 1000 kg per meter kubik dikali 0,03. Berapa hasilnya? Krisna tadi ada Krisna. Dengar nggak? Krisna, halo. Mana tadi ada suaranya kok tiba-tiba hilang? Ini berapa hasilnya? Hasil perhitungannya. 1000 dikali 0,03. Krisna tadi hilang, beneran ini? Udah hilang? Justin Diaz, ada? Justin Diaz? King Rabbit siapa ini? King Rabbit? Saya, Bu.
saya. Ini berapa hasil perhitungannya? Gitu ini langsung kon ngitung jadi 1000. Iya, langsung ngitung loh. Ngitung kok. Ada tau kalkulator di HP-nya. Ayo, berapa hasilnya? King? Berapa, King? Ayo, King. Berapa, King? Atau siapa yang udah ngitung? Bisa disampaikan di chat atau berapa, King? King Rabbit. Siapa ini nama aslinya? 3. 3 kilogram per skon. Benar nggak 3 kilogram per skon? Coba dihitung lagi. 30 kilogram sekon. 30 ya. 30 kilogram per skon. Jadi untuk massa air pada soal nomor 1 itu hasilnya 30 kilogram per skon. Dihitung dari rumus Rho dikali debit. Itu ya, King. Tolong dicek lagi perhitungannya. Oke, ini untuk soal nomor 1. Terima kasih yang baru jawab. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, Krisna, koneksinya error ya. Asan ini tadi nggak ada Asan. Dimas Ari ada Dimas Ari. ada Bu, hadir. Ada, hadir. Boleh minta tolong dibacakan soal nomor 2. Suatu bola besi mempunyai massa 0,21 kg. Jatuh secara bebas dari puncak gedung ke tanah. Bila gesekan udara diabaikan dan waktu yang ditempuh adalah 3,5 detik, tentukan A. kecepatan gerak bola besi dan B. tinggi gedung. Oke, terima kasih. Jadi untuk soal nomor 2, suatu bola besi mempunyai massa 0,21 kg. Jatuh secara bebas dari puncak gedung ke tanah. Bila gesekan udara diabaikan dan waktu yang ditempuh adalah 3,5 detik, tentukan A. kecepatan gerak bola besi dan B. tinggi gedung. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui tadi massa bola besi atau M 0,21. Ini tidak berpengaruh dalam kecepatan dan tinggi. Dalam perhitungan kecepatan dan tinggi. Untuk waktu jatuh yaitu 3,5 sekon. Percepatan gravitasi itu kan ketetapan ya, dimana kalian juga pasti ini sering menggunakannya, itu biasanya di 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian kecepatan awal atau V0 yaitu 0 karena jatuh bebas dari keadaan dia. Makanya kecepatan awalnya yaitu 0. Kita disuruh mencari kecepatan bola saat menyentuh bola atau kecepatan gerak bola besi dan juga tinggi gedung dari jarak yang ditempuh bola atau jarak yang ditempuh bola di mana dia tadi kan ceritanya jatuh dari puncak gedung ke tanah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan hukum gerak lurus berubah beraturan, khususnya untuk gerak jatuh bebas. Cepatnya konstan karena ini kecepatan gravitasi ya. Oke, untuk penyelesaiannya, nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita tentukan kecepatan bola saat menyentuh tanah, di mana rumusnya V sama dengan V0 ditambah percepatan gravitasi dikali waktu. V0-nya tadi karena dia dari keadaan diam, maka V0-nya yaitu 0. Untuk percepatan gravitasinya itu 9,8 dan
T atau waktunya yaitu 3,5. Silakan coba dihitung hasilnya berapa. Untuk selanjutnya, tinggi gedung atau jarak yang ditempuh bola, itu nanti kita menggunakan rumus H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. V0-nya tadi yaitu 0 dan T-nya 3,5. Karena ini 0, berarti kan kalau karena V0-nya itu 0, maka T-nya di sini nggak tak tulis ya. Karena hasilnya nanti kan 0. Terus ditambah setengah kali G-nya 9,8, T-nya 3,5 kuadrat. Nah, ini tolong diingat-ingat rumusnya. Ini juga diingat-ingat rumusnya. Silakan coba dihitung. Ayo, udah belum? Hasilnya dapat belum? Dani ada Dani. Siapa Izin yang kami jawab. menjawab? Abdul ya. Untuk yang Untuk yang A itu kecepatannya 34,3, 34,3. 34,3, Yang B tinggi gedung itu 120,05 meter. Meter Ibu. 120,05 120,05. meter. Yang atas tadi satuannya apa? Yang atas V meter per second. Meter per ton. Yang lain gimana hasilnya? Benar? Yang lain sama hasilnya ya? Sama semua ya? Oke, sama. Anggap sama. Pokoknya saya percaya hitungan kalian lah. Oke, kalau udah, ini untuk soal nomor 2. Ingat-ingat ya ini rumusnya. 2 rumus ini. Terus kita lanjut untuk soal berikutnya. Terima kasih ya, Brosit. Untuk soal berikutnya, kita lanjut soal nomor 3. Dani ada Dani? Dani? Nggak ada. Garuda A. Garuda A ada. Ada, Bu. Ada. Belum minta tolong dibacakan. Nggih, Bu. Soal nomor Suatu gaya yang dikenakan pada suatu benda yang memiliki massa 15 kilo menimbulkan akselerasi bentar, ketutupan sebesar 10 meter per sekon kuadrat searah dengan arah gaya. Tentukan besarnya gaya tersebut. Oke, terima kasih. Jadi untuk soal nomor 3, suatu gaya yang dikenakan pada suatu benda yang memiliki massa 15 kilogram menimbulkan akselerasi benda sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Akselerasi itu percepatan ya. Searah dengan gaya.
tentukan besarnya gaya tersebut. Jadi ini diketahui masanya 15 dan percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Kita disuruh menentukan gaya. Kita lihat pembahasannya ya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan hukum 2 Newton, di mana rumus gaya itu F sama dengan M dikali A. Nah, ini rumus gaya. Yang diketahui yang pertama tadi massa benda 15 kg, percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan itu A. Kalau percepatan gravitasi tadi itu G. Kemudian ditanyakan besarnya gaya. Nah, ini. Gaya kita menggunakan hukum 2 Newton, rumusnya F sama dengan M dikali A, M-nya itu 15 kg, A-nya 10 meter per sekon kuadrat. Baru dah sekalian dihitung coba hasilnya berapa? Ya, untuk hasilnya 150 Newton, Bro. 150 Newton. Oke, benar. Hasilnya 150 Newton. Jadi ini untuk menghitung gaya menggunakan hukum 2 Newton. Nanti kalau case-nya berbeda lagi, ya kalian cari untuk rumus gaya yang lainnya. Seperti itu. Tergantung yang diketahui di soal apa. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Garuda. Kita lanjut untuk soal berikutnya, soal nomor 4. Hari ada hari. Hari Mursita. Hari Mursita. Handika ada Handika. Ada, Bu. Ada, belum bisa tolong dibacakan ini untuk soal nomor 4. Suatu mobil mempunyai massa 1.625 kg bergerak maju dengan rata-rata 50 km per jam. Dihitung besar energi kinetik yang dihasilkan. Oke, terima kasih. Jadi untuk soal nomor 4, suatu mobil mempunyai massa 1.625 kg bergerak maju dengan rata-rata 50 km per jam. Ini massa, ini kecepatan ya, kecepatan rata-rata 50 km per jam. Hitung besar energi kinetik yang dihasilkannya. Jadi diketahui massa, kecepatan, kita disuruh menghitung energi kinetik. Nah, pembahasannya seperti ini. Untuk menyelesaikan perhitungan energi kinetik atau EK, suatu benda yang bergerak, kita menggunakan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini juga sering digunakan, mesti kalian sudah nggak asing dengan rumus ini ya. Yang diketahui tadi massa mobil atau M 1625. Kemudian kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, ini diubah dulu ke meter per sekon agar satuannya itu satuan SI ya. Nah, untuk menghitung dari kilometer per jam dikonvertkan menjadi meter per sekon, kita kalikan 1000 terus dibagi 3600. Sehingga hasilnya sekitar 13,89 meter per sekon. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu energi kinetik. Energi kinetik tadi rumusnya setengah M V kuadrat. M-nya diketahui tadi 1625. V-nya itu setelah dikonversi hasilnya 13,89 meter per sekon. Ini dikuadratkan, jangan lupa dikuadratkan. Coba silahkan dihitung hasilnya berapa. Handika ada Handika. Tadi yang baca soal siapa sih lupa aku. Handika. Iya, Bu. Ya, silahkan dihitung coba.
Yang lain kalau udah dapat hasilnya bisa dituliskan di chat ya, atau bisa open mic ya, bisa di unmute. Ya, Muhammad Ramadan mau bantu jawab. Hilang. Berapa Handika? Udah belum? Ayo, berapa hasilnya? Udah belum? Itu kan setengah dikali 16 itu bisa dibagi terlebih dahulu misal kalian bingung. Berapa Handika? Ini ada 156.757,33. 156.757 56.757. seperti ini. Koma. Nggih, Koma, oh, udah 33. Jul ya. Ya, koma 33. Nggih. Oke, satuannya Jul ya. Oke, terima kasih. Untuk soal nomor 4, berarti untuk energi kinetik dari benda yang bergerak atau mobil ini yaitu sekitar 1.500, oh maaf, bukan 1.500, tapi 156.757,33 Joule. Jangan lupa ya, nanti misalkan kecepatannya masih dalam kilometer per jam, kalian convert dulu ke meter per sekon, biar satuannya itu satuan SI. Tapi kalau udah meter per sekon, maka ya langsung dimasukkan ke rumusnya sih. Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan untuk satuan-satuan yang diketahui di soal. Oke, kalau sudah kita lanjut untuk soal berikutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5, Febrian ada Febrian. Febrian 056, NIM-nya 056. Mana? Febrian? Nggak ada. Happy Kurnia. Happy Kurnia. Happy Kurnia? Devan ada Devan. Mana ini? Nggak ada semua. Iksan Farhan S. Iksan Farhan S. Muhammad Irfan Fahrudin. Muhammad Ramadan. Tadi kayaknya ada Muhammad Ramadan. Bu Irfan hadir, Bu. Novel Fabian hadir, Bu. Iksan hadir, Bu. Iya, boleh. Iksan hadir. Pakai akun siapa ini kalau ngomong? Bisa tolong dibacakan. Soal nomor 5. Mana yang Iksan Farhan kan? Yang hadir tadi katanya. Iya, Bu. Iya. Oke, silakan coba dibaca soal nomor 5. Sira kita. Kita orang. Kita orang. Bentar, Bu. Air sebanyak 150 meter kubik disimpan di dalam tangki yang terletak pada 100 meter di atas permukaan tanah. Tentukan energi potensial gravitasional terhadap tanah. Oke, terima kasih. Jadi untuk soal nomor 5, air sebanyak 150 meter kubik
disimpan dalam tangki yang terletak 10 meter di atas permukaan tanah. Tentukan energi potensial gravitasional terhadap tanah. Jadi diketahui ini volume ya. Volume air 150 meter kubik yang disimpan dalam tangki. Dia letaknya itu 100 meter di atas permukaan tanah. Itu berarti tinggi ya. Ketinggiannya atau nanti H itu 100 meter. Kita disuruh mencari energi potensial. Intinya ini, kita suruh mencari energi potensial. Pembahasannya seperti ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus energi potensial. Kalau di soal nomor 4 tadi kita menggunakan rumus energi kinetik karena soalnya disuruh mencari energi kinetik. Di soal nomor 5 kita disuruh mencari energi potensial. Energi kinetik tadi rumusnya setengah M ke kuadrat. Tapi kalau energi potensial rumusnya itu M G dikali H. M itu massa, G itu percepatan gravitasi. Ketetapan yang ada di soal nomor berapa tadi? 1, 2, atau 3, saya lupa ya. Intinya dia itu ketetapan yang biasa kita gunakan, itu biasanya 9,8. Terus H itu ketinggian. Ketinggian ini tadi, ketinggian tangkinya. 100 meter di atas permukaan tanah. Nah, di sini masanya kan belum diketahui. Yang diketahui itu kan volume kan. Nah, untuk mencari massa, kita bisa menggunakan rumus massa jenis. Karena dia air, massa jenisnya sebesar 1000 kg per meter kubik. Ini juga familiar ya, sering digunakan. Jadi, untuk mencari massa, kita menggunakan rumus. Kalau rumus rho itu rho sama dengan M dibagi V, berarti kalau mencari massa, maka rumusnya M sama dengan rho dikali V. Rho-nya 1000, V-nya itu 150. Sehingga diperoleh hasil untuk massa air sebesar 150.000 kg. Kemudian ketinggiannya diketahui 100 meter, gravitasi atau percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nanti kalau misalkan nggak diketahui di soal, berarti kalian pakai menggunakan ini, menggunakan percepatan gravitasi standar 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tadi energi potensial. Energi potensial rumusnya M dikali G dikali H. M-nya dari hasil perhitungan dari rumus rho tadi, yaitu 150.000 dikali G 9,8 dikali H, hanya 100. Berapa hasilnya? Iksan, sekalian dihitung. Iksan Farhan. Hasilnya berapa? Masih di sana kan? Iksan Farhan. Masih, Bu. Masih. Ayo coba dihitung. Yang lain dan begitu juga nggak apa-apa loh ya ini. Kalau sudah ada yang dapat hasil bisa langsung disampaikan. Ayo, berapa hasilnya? Jawabannya Berapa? 147 Joule, Bu. 147 Joule. 147
Joule. 147 kok. 147.000 Joule. Iki koma nih pun. Itu koma apa titik loh? Ini titik Bu. Nolnya ada 6. Nolnya ada 6 juta ini berarti ya, berarti itu. Satuannya Joule. Sini, benar? Ya Bu. Benar, Bu. Oke, terima kasih. Jadi untuk soal nomor 5, kita disuruh mencari energi potensial ya. Energi potensial rumusnya MGH, diketahui tadi volume, tapi kita butuhnya massa, kita convert dulu dari volume ke massa menggunakan rumus massa jenis. Kemudian kalau sudah ketemu, kita masukkan ke rumus, ya ini, masukkan ke rumus, M-nya dari hasil perhitungan ini, B-nya ketetapan, konstanta, terus hanya sudah diketahui di soal. Maka diperoleh hasil energi potensial sebesar 147 juta Joule. Seperti itu. Ini soal nomor 5 ya. Kemudian next kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Muhammad Ramadan ada? Muhammad Ramadan? Tadi kayaknya ada tuh. Kok tiba-tiba hilang? Irfan Fahrudin. Mana ini tadi? Siapa suaranya? Iya, Bu. Ya, Muhammad Irfan Fahrudin. Boleh minta tolong dibacakan soal nomor 6. Ya, baik, Bu. Tentukan besar energi eksternal total per kilogram yang dimiliki air yang mengalir dalam suatu pipa pesat dengan ketinggian 300 meter dan kecepatan 70 meter per sekon. Oke, terima kasih. Jadi soal nomor 6, kita disuruh menentukan besar energi eksternal total per kilogram yang dimiliki air yang mengalir dalam suatu pipa pesat dengan ketinggian 300 meter dan kecepatan 70 meter per sekon. Jadi kita disuruh mencari energi total. Kita langsung lihat pembahasannya. Yang diketahui di soal itu ketinggian atau H yaitu 100 meter. Kemudian diketahui juga kecepatan atau V yaitu 70 meter per sekon. Kecepatan gravitasi kita ini nanti butuh karena untuk menghitung energi eksternal total per kilogram per massa ya, itu kita hitung dari rumus ini. Energi eksternal total per kilogram itu rumusnya energi potensial ditambah energi kinetik. Sehingga rumusnya kita ambil dari soal nomor 4 dan soal nomor 5 tadi. Soal nomor 4, kebalik ya ini ya. Ini kebalik ini. Jadi ini harusnya kinetik ya, energi kinetik. Nah, di soal nomor 4 tadi, energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Kemudian untuk energi potensial, rumusnya tadi MGH. Nah, ini energi eksternal total yang diminta itu energi eksternal total per kilogram. Berarti M-nya nanti nggak usah diikutkan. Berarti tinggal setengah V kuadrat untuk energi kinetiknya dan GH untuk energi potensialnya. Ini sudah tak masukin nilainya. Ini sudah meter per sekon ya. Berarti langsung masuk ini nilainya yaitu 70 kuadrat. Berarti setengah kali 70 kuadrat. Untuk yang energi potensial, G-nya itu 9,8 dikali 300. Oh, ini 300 ya, bukan 100 ya. Dikoreksi ya, ini 300. Disoalkan 300. Coba dihitung lagi. Irfan ya, Muhammad Irfan. Muhammad Irfan Fahrudin. Coba dihitung, hasil energi kinetiknya berapa?
energi potensialnya berapa, nanti dijumlahkan sebagai energi eksternal total per kilogram. Irfan masih di situ kan? Iya, itu tinggal dijumlahkan, Bu. Ini dihitung dulu no. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? Nanti tinggal dijumlahkan. Udah dapat hasilnya. Kalau udah, tinggal Iya, iya. dijumlahkan. Benar. Kalkulator, Bu. Ya. Yang lain, kalau udah dapat jawaban bisa langsung disampaikan juga ya. Bantu dibantu Irfan. 5.390, Bu. Yang ini, Yang energi kinetik. atas 2940. 2940. Joule per Balik. kilogram ya, karena dia per kilogram. Hah? Kebalik. Iya, balik 2450, Bu. 2450. Ini 2450. Oke. Joule, Yang apanya atas, yang Joule bawah per kilogram. 29. Yang bawah 2940. Yang bawah 2940. Iya. Terus hasil akhirnya setelah dijumlahkan energi eksternal totalnya 5.390. 5.390 Joule per kilogram. Seperti ini. Seperti ini ya, akurasi. Irfan sama hasilnya? Iya, sama, Bu. Soalnya pakai kalkulator ini. Oh ya, oke. Jadi untuk soal nomor 6, itu gabungan. Karena kita disuruh mencari energi total ya. Tapi dia per kilogram, berarti masanya nggak usah dihitung. Jadi ini nanti, tapi satuannya berubah. Satuannya kalau ada M-nya, ada masanya. Masanya diketahui itu Joule. Tapi kalau masanya nggak diketahui ya berarti per kilogram. Terus tadi rumus EP sama EK, energi kinetik di soal nomor 4 setengah MP kuadrat kalau M-nya diketahui. Tapi kalau nggak diketahui seperti soal nomor 6 ini berarti langsung setengah P kuadrat. Dan untuk energi potensial rumusnya MGH. Kalau M-nya nggak diketahui berarti tinggal G kali H. Kemudian dijumlahkan semuanya. Itu. Soal 1 sampai 6 ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum. Ini untuk latihan soal. Kalian bisa screenshot, nanti dicoba sendiri di tempat masing-masing ya. Dimana tadi dari soal 1 sampai 6 kita memiliki beberapa rumus seperti rumus energi potensial, energi kinetik, gaya, terus kecepatan, dan tinggi gedung. Itu masuknya ke gerak lurus berubah beraturan dan juga nanti mungkin ada juga tentang GLB atau gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Seperti itu. Oke, ini cukup untuk soal bab 1. Kita lanjut ke soal bab 2. Soal bab 1 tadi tentang gaya dan energi yang terkandung pada benda. Untuk soal bab 2 kita akan membahas tentang energi panas, daya, dan perubahan wujud zat. Oke, langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 bisa dibacakan. Setiawan ada Setiawan. 024 NIM-nya. Ada nggak ini Setiawan? Sen ada Sen? Sen? Robit ada Robit. Robit ATH. 024 ada, Bu. Ada. Robit ada, Bu. 024 ada. Robit ada. 024 CE. 024 minta tolong dibacakan soal nomor 1. Sebuah mesin pemanas ruang atau furnace menghasilkan panas sebesar 54 kW. Panas tersebut disalurkan ke ruangan melalui dinding besi yang memiliki tebal 8,4 mm.
Bila besar suhu pada sisi panas dari dinding besi tersebut adalah 135 derajat Celcius dan suhu udara sekitarnya adalah 124 derajat Celcius, tentukan luas permukaan dinding besinya. Terima kasih, soal 24. Jadi untuk soal 1, sebuah mesin pemanas ruang furnace. Sebuah mesin pemanas ruang atau furnace ya, menghasilkan panas sebesar 54 kW. Panas tersebut disalurkan ke ruangan melalui dinding besi yang memiliki tebal 8,4 mm. Bila besar suhu pada sisi panas dari dinding besi tersebut adalah 135 derajat Celcius dan suhu udara sekitarnya adalah 124 derajat Celcius, tentukan luas permukaan dinding besinya. Untuk soal ini, penyelesaiannya menggunakan rumus hukum konduksi panas atau hukum Fourier. Itu rumusnya Q sama dengan K atau konduktivitas thermal dikali A permukaan dikali delta T. Delta T itu selisih antara suhu akhir, bukan suhu akhir, suhu bagian dalam dan suhu bagian luar dibagi D atau L. Biasanya D atau L ya. Itu menunjukkan ketebalan. Tapi untuk soal ini nanti kita disuruh mencari luas permukaan dinding. Tetap menggunakan rumus ini, tapi nanti harus dimodifikasi karena yang dicari yaitu nilai A atau luas permukaan. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu daya panas atau laju perpindahan panasnya yaitu Q 54 kW. Diubah dulu ke watt, yaitu dikali berapa? Berarti ini. Salah ya ini ya. Kelebihan 01 turun 3 kan? Dari kilowatt ke watt itu turun 3 dikali 1000 berarti 54.000 watt. Kemudian konduktivitas thermal besi itu nilainya 80 watt per meter K. Ini ketetapan, biasanya diketahui di soal. Tapi kalau nggak diketahui ya nanti dicari di tabel seperti itu. Kemudian diketahui juga tebal dinding, ini tebal dinding 8,4 mm. Diubah dulu ke meter, naik 3 kan? Berarti dibagi 1000, hasilnya 0,0084 meter. Kemudian yang diketahui lagi suhu sisi panas atau suhu di dalam ya, suhu di dalam besi itu 135, ini T1, dan suhu dingin atau suhu bagian luar itu T2 124 derajat Celcius. Yang ditanyakan luas permukaan dinding. Luas permukaan dinding itu A. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus ini. Dimodifikasi ya dari rumus Q ini. Kita modifikasi karena kita disuruhnya mencari A, berarti untuk mencari A, rumusnya menjadi A sama dengan Q atau laju perpindahan panas dikali D atau ketebalan dibagi K konduktivitas thermal dan delta T. Delta T itu selisih antara T1 dikurangi T2. Seperti itu. Ini angkanya bisa dimasukkan ya. T1 kurangi T2. T2 ini. Ini Q-nya tadi setelah dikonversi dari kilowatt ke watt. Hasilnya yaitu 54.000 dikali ketebalannya yaitu 0,0084 dari milimeter ke meter tadi ya. Jangan lupa dikonversi. Untuk konduktivitas thermalnya yaitu 80 watt per meter Kelvin dikali delta T. Delta T, T-nya satunya tadi 135 dikurangi 124. Itu selisihnya sekitar 11 derajat Celcius atau Kelvin. Kalau ini kan ini kan satuannya Kelvin. Ini bisa saja kalian ubah dulu ke Kelvin. Tapi nanti lama ya, buang waktu karena kalau selisih itu
mau diubah Kelvin atau tetap di derajat Celcius, itu selisihnya mesti sama. Tapi ini jangan lupa nanti satuannya berarti diubah ke Kelvin. Hasilnya sama, sama-sama 11 maksudnya. Silahkan dihitung 0,24 masih di sana kan? 0,24 mana suaramu 0,24 apa udah hilang ini? Ayo dihitung 0,24 halo udah hilang. Robit ada Robit Ada, Bu. ada. Boleh minta tolong dilanjutkan ini perhitungannya. 0,24 hilang soalnya ini. Tinggal dihitung ini. Ada, Bu. 50 Buka kalkulator, Bu. ada, udah ada. Ya, ya, ya. Silakan kalian bekerja sama ini, hitung coba. Lah enggak respon tadi. Silakan dihitung. Kalau udah dapat bisa langsung disampaikan. Sembilan 99,792, Bu. 99,792. 792. Satuannya apa? 99,792. Satuannya luas ini, luas satuan luas apa? Yang lain benar hasilnya segitu. Meter persegi. Yang lain benar hasilnya sama. Repeat tadi mana repeat? Jadi itu enggak? Saya Rofit, Bu. Ya, jadi itu enggak hasilnya berapa? Atau sama semua? Ayo, nggak mungkin sih kayaknya ini 99,792. Hasilku nggak sama soalnya. Berapa? Sama semua. 99, benar. 0,24, udah yakin jawabannya 99. Apa mau diubah? Robin, aku masih menunggumu loh. Hasil perhitunganmu sama kayak 0,24 enggak? Izin meralat, Bu. Iya, izin meralat. Berapa hasilnya? Hasilnya 0,824. 824. Ya. Udah, bener ini. Yang atas tuh hasilnya berapa coba? 54.000 dikali 0,0084. 453,6. 453,6 dibagi 550, Bu. Hah? Bukan, Bu. Dibagi berapa? 880, Bu. 880. Masa hasilnya 0,8? Salah ketik, Bu, 8 tadi. dibagi 4. Iya, berarti berapa ini? Mau ralat lagi nggak? 0,515. Nah, 0,515 meter persegi. Seperti ini ya.
Udah, kalau ini aku percaya hasilnya. Seperti ini ya, 024 hasilnya. Jadi tolong Masih dikoreksi lagi ya hasilnya. Nek contekan sing podo ngono lho. Nek salah ya salah kabeh. Oke, seperti itu ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Robit masih ada di situ Robit. Ayo Robit, minta tolong soal nomor 2 dibacakan. Baik, Bu. Sebuah register di charge menyalurkan udara kering ke dalam satu ruangan sebesar 1,25 meter kubik per detik. Volume spesifik udara kering adalah 0,895 meter kubik per kilogram dan suhunya 42 derajat Celcius. Tentukan kapasitas panas yang disalurkan ke ruang bila suhu ruang 21 derajat Celcius. Kalor jenis udara CP sama dengan 1,005 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Oke, terima kasih. Jadi untuk soal nomor 2, sebuah register discharge menyalurkan udara kering ke dalam suatu ruangan sebesar 1,25 meter kubik per detik. Meter kubik per detik tadi di soal sebelumnya, bab 1 tadi ya, nomor 1 tadi ada. Ini meter kubik per detik itu debit ya. Tadi kalau kalian masih ingat. Kemudian volume spesifik udara kering adalah 0,95 0,895 meter kubik per kilogram dan suhunya 42 derajat Celcius. Tentukan kapasitas panas yang disalurkan ke ruang bila suhu ruang 21 derajat Celcius. Kalor jenis udara atau CP itu 1,005 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Penyelesaiannya yaitu kita tuliskan yang diketahui. Yang diketahui yang pertama debit ya, debit ini 1,25 meter kubik per ton. Kemudian volume spesifik yaitu 0,895 meter kubik per ton. Kemudian suhu udara masuk yaitu 42 derajat Celcius, ini T1. Dan suhu ruang T2, 21 derajat Celcius. Kita disuruh menentukan kapasitas panas atau Q. Penyelesaiannya seperti ini. Untuk menghitung kapasitas panas atau Q, kita menggunakan rumus MC delta T. Nah, di sini M-nya juga belum diketahui. Yang diketahui kan cuma debit. Nah, dari debit ini kita bisa mencari nilai M atau laju aliran massa udara. Rumusnya itu debit dibagi volume spesifik. Debitnya tadi 1,25, volume spesifiknya 0,895. Coba dihitung. Robit, dilanjutkan dihitung coba. Berarti ini 1,25 ya, debitnya dibagi 0,895. Hasilnya berapa? 1,396. 1,396. Seperti ini. Ya, Ken ya yang jawab ya. Terus kalau sudah diketahui laju aliran massanya, kita masukkan ke rumus ini, kapasitas panas atau Q, yaitu M-nya dari hasil perhitungan tadi 1,396 dikali C atau kalor jenis udara 1,005 dikali delta T. Delta T-nya berapa? 42 dikurangi 21. 21, Bu.
21 ya. Coba dihitung hasilnya. Hasil perkaliannya berapa ini? Dua 9,462. 29,552. Ini, Sen. Rapid sama profit ya. Profit sama hasilmu. 529, berapa? Mana ini Dua, saya? Gimana itu Bu? Kurang jelas Bu suaranya. 29,462, Bu. 29,462. Profit berapa profit? Sama Bu, 29,4625. 29,4625. Ya, terserah pembulatannya berapa. Jadi intinya sekitar 29, sekian ya. Nah ini. Jadi ini mirip seperti soal yang nomor satu tadi ya, yang diketahui yaitu debit. Kita butuhnya itu M, maka kita cari dulu M dotnya atau laju aliran masanya. Di mana laju aliran massa itu rumusnya P dot atau debit volumetric ini 1,2 dibagi volume spesifik. Nah, kalau udah dapat, kita masukkan ke rumus kapasitas panas. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Ayu Muti ada? Ayu, Ayu, Ayu nggak ada. Gilang Pamungkas. Ada Bu. Ada. Boleh minta tolong dibacakan soal nomor 3. Suatu koil pendingin dari sistem refrigerasi menerima udara kering dengan laju aliran sebesar 0,944 meter kubik per Krisna buat coretin tulisanku. Ya, lanjut ya Bapak. volume Lanjut. spesifik udara kering adalah 0,890 meter kubik per kilogram. Suhu udara yang masuk ke koil adalah 41 derajat Celcius. Dan suhu keluar dari koil adalah 13 derajat Celcius. Tentukan panas total yang diperlukan untuk pendinginan udara ini. Kalor jenis udara sama dengan 1000,5 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Oke, terima kasih. Jadi untuk soal nomor 3, suatu koil pendingin dari sistem refrigerasi menerima udara kering dengan laju aliran sebesar 0,944 meter kubik per detik atau per sekon. Volume spesifik udara kering adalah 0,890 meter kubik per kilogram. Suhu udara masuk ke koil yaitu 41 derajat Celcius dan suhu udara keluar yaitu 13 derajat Celcius. Ini ceritanya sama kayak soal nomor 2 tadi. Kita disuruh menentukan panas total atau kapasitas panas dari pendingin udara ini. Kalau jenis udara itu CP-nya 1,005 kJ per kilogram derajat Celcius. Yang diketahui juga sama ini. Debit volume ya. Terus volume spesifik, suhu masuk, dan suhu keluar. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Sama seperti soal nomor 2 yang diketahui tadi, debit volumetric 0,944 meter kubik per sekon atau per detik. Kemudian volume spesifik 0,890 meter kubik per sekon. Kemudian suhu masuk 41 derajat Celcius dan suhu keluar 13 derajat Celcius. Ini langsung tak hitung aja ya, delta T-nya itu sekitar 28 derajat Celcius.
Yang ditanyakan panas total atau kapasitas panas. Kita menggunakan rumus yang sama kayak nomor 2 tadi, yaitu M dot CP dikali T. Karena yang diketahui tadi debit, berarti kita cari dulu laju aliran masanya menggunakan rumus M dot sama dengan P dot atau debit dibagi volume spesifik. Debitnya tadi 0,944 dibagi volume spesifiknya 0,890. Kemudian kalau nanti sudah dapat, dimasukkan ke rumus kapasitas panas atau total panas pendingin. Coba dilanjut bilang, hasilnya berapa? Dihitung. Lanjut ngitung Mas Pi. Ini berapa ini? Bilang masih di sana kan? 1,067 1,0607 kilogram per sekon. kilogram per second. Oh, 6 per second. Ini ya. Ini ya, Sen. Ya, Bu. Ya. Terus dimasukkan ke rumus Q. Berarti ya Gilang gimana? Gilang sama hasilmu. M-nya 1,007 dikali 25 dikali kali 1 kali 21. 28. 28, Bu. Berapa hasilnya? 29,74 kilowatt. 29,74 kilowatt. Kilowatt. Watt. Kilowatt, Bu. Kilowatt. Ini ya. Ini benar. Gilang masih di sana, Gilang? Masih, Bu. Hasil lu sama nggak? Sama hasilnya? Sama nggak hasilnya? Bentar, Bu. Beda, Bu. Tuh, hasilnya berapa? Yang beda yang mana? Ini berapa hasilmu? Hasilnya 29,84, Bu. 29,84. Kok 2? 29, oh, 29, ya ini. Yang bagian akhir. Iya. Oh, 29,84. Ya, nggak apa-apa. Nanti pembulatannya ini mungkin ya. Tapi yang ini sama. Hasilmu pakai yang mana? 1, kamu pakai berapa? M dotnya. Hasil M dotnya tadi. Sama, Bu. Sama, 1,0607. Oke. Ya wes, nanti pembulatannya aja ya yang mungkin beda. Jadi intinya sekitar 29, sekian lah. Oke, terima kasih Zel sama Gilang. Jadi ini untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 itu sama dengan soal nomor 2 tadi. Intinya disuruh mencari kapasitas panas. Lanjut ke soal nomor 4. Dani nggak ada Dani. Krishna masih hadir. Dani hadir. Nggak tahu coba dibacakan nomor 4. Ini Sebuah tuh soal tangki, nomor 4 tuh hari ini ya. iya, Ya lanjut. sebuah tangki yang lantai berukuran 2 kali 3 meter diisi air sehingga massa air total mencapai 18.000 kilo. Tentukan 1 gaya gravitasi dalam Newton yang diterima dasar tangki, 2 tekanan yang diterima dasar tangki dalam Pascal. Oke, terima kasih Dani. Jadi untuk soal nomor 4 ini sebetulnya kayaknya masuk ke bab 1 ya. Karena ini berkaitan tentang gaya ya. Gaya sama tekanan. Tapi nggak apa-apa, kita bahas saja di sini.
Untuk soal nomor 4, sebuah tangki lantainya berukuran 2 kali 3 meter. Diisi air sehingga massa air total mencapai 18.000 kg. Tentukan A, gaya gravitasi dalam Newton yang diterima dasar tangki, B, tekanan yang diterima dasar tangki dalam Pascal. Berarti kita menggunakan rumus F sama P. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui yang pertama luas lantai atau A, itu 2 kali 3. Hasilnya 6 meter persegi karena luas ya. Kemudian massa air atau M, 18.000. Dan percepatan gravitasi, karena di sini kan nggak diketahui percepatannya. Kalau di soal-soal satu tadi, itu diketahui percepatan, berarti ini pakainya percepatan gravitasi atau G, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yaitu gaya, dan yang B ini tekanan. Rumusnya gimana? Rumusnya seperti ini. Yang pertama, kita cari dulu gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu rumusnya F sama dengan M dikali G. Kalau diketahui percepatan berarti M dikali A. M-nya diketahui di soal tadi 18.000, ini kelebihan 1 ini. 18.000 dikali 9,8. Kemudian untuk yang tekanan, kalau di soal A sudah diperoleh hasil perhitungan gayanya berapa, nanti dimasukkan ke rumus tekanan ini. Tekanan itu rumusnya P sama dengan F dikali A. F tadi gaya yang dihasilkan dari soal A dibagi A. A tadi diketahui di soal, yaitu luas lantai. Atau A sama dengan 2 kali 3, yaitu 6 meter persegi. Coba dilanjut, Dani. Hasilnya berapa? Dihitung. Yang F 176.400, Bu. Yang F 1000 176.400. 176.400. 176. Tulisannya 176.400. 400. Ini G. ya. Kemudian untuk P-nya berarti kan F-nya udah dapat. P-nya berarti 176.400 dibagi A, A-nya 6. Yuk, hasilnya berapa? 29.400. 29.400 Pascal gini ya. Ini Newton. Oke, seperti ini ya, Dani. Yang lain sama ya, sini ya. Beda, Bu. Sama. Tuh, beda. Zen berapa, Zen? Kalau yang F itu menurut saya 176.580 Newton. Ya, 176.580. Ini. Ya, Bung. Terus yang bawah berarti Untuk hasil P-nya itu jadi 29.430 Pascal. Nah, oke, jadi intinya hasilnya sekitar ini ya. Sekitar ini. Nanti nggak apa-apa. Nanti tak toleransi. Misalkan jawaban kalian nyerempet gini nggak apa-apa. Intinya nggak terlalu jauh lah hasil perhitungannya. Mungkin pembulatannya aja yang bisa. Seperti itu. Terima kasih ya, Sim sama Dani tadi. Oke, ini soal nomor 4. 1 sampai 4 ada yang tanyakan? Belum ya? Jadi tadi kalian menemukan rumus hukum konduksi panas. Itu Q sama dengan KA dikali delta T per D atau L atau ketebalan. Dan juga rumus
kapasitas panas. Jadi tolong diingat-ingat. Berikut untuk latihan soal, nanti kalian coba di tempat masing-masing ya. Mungkin ada beberapa yang masuk untuk soal UTS atau UAS. Oke, ini untuk bab 2. Kita lanjut untuk soal bab 3. Bab 3 itu kita akan membahas tentang sifat udara dan psikometri. Bisa minta tolong dibacakan Alfian, ada Alfian. Alfian Arsenio. Nggak ada. Krisna ada, Krisna. Krisna masih Alfian jelek ada, Bu. sinyalmu. Alfian Oh, hadir, Alfian Bu. ada. Alfian hadir. Bisa Ada, minta Bu. tolong nih Ada, Bu. bacakan soalnya. Ya, coba Alfian sih dihitung dibaca sih soalnya coba. Mana Alfian? Sebuah Ada tangki samping. untuk kompresor udara mempunyai volume 2 meter kubik. Tangki berisi udara dengan suhu 40 derajat Celcius. Bila meter tekanan pada tangki menunjukkan 7,5 bar, tentukan massa udara di dalam tangki. R udara sama dengan 287 Joule per kilogram kali Kelvin. kubik. Kelvin. Penyelesaian Kelvin untuk ya, bukan penyelesaian kubik. soal ini kita bisa menggunakan persamaan. Udah. Udah, cukup sih. Terima kasih. Terlalu semangat ini. Jadi, untuk soal nomor 1, itu sebuah tangki untuk kompresor udara mempunyai volume 2 meter kubik. Tangki berisi udara dengan suhu 40 derajat Celcius. Bila meter tekanan pada tangki menunjukkan 7,5 bar, tentukan massa udara di dalam tangki, di mana diketahui R udara ini ketetapan ya, itu sebesar 287 Joule per kilogram Kelvin. Kelvin ya, bukan kubik. Untuk penyelesaiannya, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan persamaan gas ideal. Gas ideal itu rumusnya PV-nRT. Namun, karena yang ditanyakan adalah massa udara, berarti kita menggunakan bentuk yang PVMRT. Jadi intinya sama. Kemudian kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama volume. Volume 2 meter kubik. Kemudian tekanannya tadi 7,5 bar. Itu menunjukkan tekanan Gauss. Di mana kalau dikonversi ke kilopascal agar satuannya menjadi SI ya, itu menjadi 750 kilopascal. Selanjutnya yang digunakan itu bukan yang tekanan ini, tapi kita menggunakan tekanan absolut. Jadi tekanan absolut ini nanti untuk menghitung massa udara pada persamaan gas ideal ini tadi. Jadi kalian jangan tertipu ya. Jadi jangan sampai sini tok. Nanti kalian udah berarti ini dipakai, bukan seperti itu. Jadi kalian hitung dulu tekanan absolutnya. Untuk menghitung tekanan absolut atau P, itu rumusnya tekanan Gauss ditambah 101,325 kilopascal. Ini merupakan juga nilai tetapan ya, nilai standar gitu loh. Terus setelah dijumlahkan, hasilnya itu sekitar 851,325 kilopascal. Kemudian diubah ke pascal sehingga hasilnya sekitar 851.325 pascal. Turun 3 tingkat kan, dikali 1000. Selanjutnya yang diketahui adalah suhu atau T, 40 derajat Celcius. Ini diubah ke Kelvin ya.
Kalau diubah ke Kelvin ditambah berapa, Alfian? Gimana, Bu? Masih di sana kan? Kalau suhunya itu 40 derajat Celcius diubah ke Kelvin, siapa kan dia? Ditambah 27 berapa gitu, Bu? Lupa saya. 273 ya, tambah Ya, Bu. 273 ya. Berarti hasilnya kalau tambah 273 nanti hasilnya sekitar 313 13. Kelvin. Kemudian R udara tadi diketahui di soal itu 287 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian yang ditanyakan itu massa udara. Berarti kita masukkan ke rumusnya sini. Rumusnya dari PV MRT, karena yang dicari itu M, berarti rumus ini dimodifikasi menjadi M sama dengan PV dibagi RT. P-nya tadi yaitu tekanan absolut dari ini tadi, tekanan gauge ditambah tetapannya ini tadi, diperoleh nilainya itu 851.325 dikali P, P-nya itu 2, dibagi R tadi 287, dan T, hasil konversi dari derajat Celcius ke Kelvin 313. Hasilnya berapa? Akhirnya coba hitung. Sekitar itu, Bu. Hasil akhirnya sekitar 18,95 itu, Bu. Iya, ke spill ya. Ya, Bu. Ya, jadi sekitar 18,95 kilogram. Tetap ngitung kan tapi tetap Ya, ngitung Bu. kan? Udah tadi, Bu. Ngitung ya. Ya. Oke, jadi hasilnya sekitar 18,95 kilogram. Ya, Bu. Menggunakan persamaan kelas ideal. Oke, terima kasih Alfian. Ya, Bu, sama-sama. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Suatu udara sampel mempunyai suhu 25 derajat Celcius dengan suhu titik embunnya 10 derajat Celcius. Tentukan persen RH. Persen RH itu menunjukkan kelembapan relatif dari udara sampel, di mana pada soal ini diketahui suhu udara atau T 25 derajat Celcius dan suhu titik embun yaitu TB 10 derajat Celcius. Kita disuruh menentukan kelembapan relatif atau persen RH. Rumusnya gimana? Rumusnya seperti ini. Jadi untuk menghitung kelembapan relatif, rumusnya sama dengan persentase RH sama dengan PVTB, PV dari ini tekanan uap jenuh dari titik embun dibagi tekanan uap jenuh dari udara. Jadi kita lihat tabel termodinamika berdasarkan suhu ini. Masih ingat lah ya, tabel termodinamika kemarin kita bahas di SPU kalau ada yang ikut kuliah SPU. Nah, ini setelah dilihat di tabel, kalau nggak salah itu tabel A4 kalau nggak salah. Coba nanti kalian cross check lagi ya. Diperoleh pada suhu 10 derajat Celcius, tekanannya itu 1,228 kilopascal. Sedangkan untuk suhu 25 derajat Celcius, tekanannya itu 3,17 kilopascal. Kemudian dimasukkan ke rumus ini, rumus kelembapan relatif, di mana P atau tekanan pada suhu titik embun tadi, titik embun itu kebalik ya? Oh, enggak, ini benar. Berarti suhu titik embun tadi 1,228 dibagi 3,17 dikali 100%. Hasilnya berapa? Alfian coba hitung lagi. Tadi kan nggak jadi ngitung. Coba hitung. Masih di sana nggak Alfian? Alfian? Udah hilang dong. Ayo, berapa ini hasilnya? Apa ada yang sudah ngitung? 1,28 dibagi 3,17. Suno ada Suno. Suno Rizal.
Bagaimana, Bu? 3, Ayo Alfian, coba berapa? Ya, Bu. Apa Abdul Rashid, 38%. Abdul Rashid 38%. 38%, Bu. Iya. Ini hasilmu 38% juga nggak Alfian? Gimana, Bu? Ini saya suruh ngitung loh. Saya suruh ngitung persentase kelembapan relatif. Tadi Abdul Rashid hasilnya 38% sekian. Hasilmu berapa? Bentar, Bu. Ya, bentar. Kita kuliah sampai jam berapa? Sampai jam berapa yang nanti kita kuliah? Sampai kapan-kapan ya? Oh, nggak ada yang jawab sih. 3,33%, Ibu. Tuh, kok 3,33%? 33%, Bu. 33%. Ya, 33, Bu. Ayo, yang benar siapa ini? Coba yang lain. Yang lain ada yang hitung nggak? 38, Bu. 38. Ayo Alfian, kok kamu 33%? Coba cek lagi. 33 apa 38? Coba dihitung lagi. Itu 1228 dibagi 3,17 Oh iya, dikali Bu. Betul, Bu. 100%. 38%, Bu. 38% ya. Hati-hati Ya. ngitungnya. Jadi hasil untuk kelembapan relatif pada soal nomor 2 ini sekitar 38%. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Soal 3, hitunglah rasio kelembapan dari sampel udara yang memiliki suhu 25 derajat Celcius dan tekanan atmosfer standar jika suhu titik embunnya tercatat sebesar 10 derajat Celcius, di mana tekanan udara ATM, tekanan total udara atau ATM standar yaitu 101,325 Pascal. Ini kayak yang soal tadi ya. Soal nomor berapa tadi? 1. Nah, ini pembahasannya. Pembahasannya itu diketahui yaitu suhu udara 25 derajat Celcius, titik embun yaitu 10 derajat Celcius. Itu nanti kita disuruh mencari rasio kelembapan dari sampel udara. Rumusnya W sama dengan 0,622 dikali PV. PV yaitu tekanan pada suhu titik embun dibagi P itu tekanan total udara atau tekanan absolut ya, dikurangi P pada suhu titik embun. Nah, P ini dicari dari tabel seperti yang soal sebelumnya tadi. Ini misalkan sudah diketahui semua ya. Ini ketetapan dari rumusnya. Ini PV-nya diketahui di tabel 1,228 dibagi 101,325 kilopascal, ini kilopascal dikurangi 1,228 ini ya harusnya 1,228. Nanti coba kalian hitung ya 1,228. Kemudian sudah dihitung maka diperoleh hasil akhirnya itu sekitar 0,00764 kg per kilogram. Coba nanti kalian cek lagi ya untuk hasil perhitungannya. Oke, ini untuk soal nomor 3. Jadi intinya soal nomor 3 itu rasio kelembapan. Diingat-ingat ya rumusnya ini. Rumusnya W. Jadi kita udah dapat beberapa rumus untuk soal bab 3 ini tadi, yaitu rumus kelembapan relatif persentase RH, terus rumus rasio kelembapan udara atau W, dan rumus apa lagi tadi? Rumus persamaan gas ideal. Ini untuk latihan soalnya bisa kalian coba lebih lanjut ya, nanti di tempat masing-masing. Tadi saya tanya kuliah sampai jam berapa ini nanti? Kita kuliah sampai jam berapa?
Nggak ada Kalau yang nggak ada jawab istirahat harusnya sampai 12.30 udah selesai, Bu. 12.40, Bu. 12.40. Iya, Ya, Bu. Ini udah selesai berarti. 12.42. Oh, udah overtime ya berarti ya. Kalau ada istirahat sampai jam 13.20. Tadi di grup kayaknya 13.20 nggak sih? Iya, Bu, kalau pakai istirahat, Bu. Oh, berarti ini udah selesai ya. Nggih, Bu. Oke. Nanti untuk soal bab 4, ini cuma beberapa. Saya izin menjelaskan sekilas-sekilas ya. Sebentar, minta waktunya sebentar. Boleh? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh, sebentar kok ini. Jadi Ya, Bu. ini untuk soal bab 4, kita akan membahas tentang psikometrik chart ya. Itu soalnya seperti ini. Jadi pada intinya nanti kalau diketahui soal seperti itu, kalian buat ini diagramnya atau chartnya itu bisa menggunakan software atau bisa juga manual atau kalian juga bisa mempelajari di YouTube-nya Pak Pam di video ini. Coba kalian nanti cari-cari ya. Seperti itu. Ya, intinya untuk soal bab 4 itu hampir mirip-mirip lah tentang psikometrik chart ya. Nanti dipelajari sendiri untuk membuat diagramnya atau chartnya. Kalian pasti lebih paham. Pada intinya di bab 4 ini nanti yang digunakan itu rumus panas sensibel atau rumus panas total. Kalau rumus panas sensibel itu ya mirip-mirip lah dengan rumus-rumus sebelumnya, yaitu menggunakan rumus MC delta T, di mana M-nya nanti kalau belum diketahui berarti kalian cari dulu. Kalau misalkan diketahui debit, berarti kalian cari dari rumus debit, atau misal diketahui massa jenis atau apapun, berarti kalian cari dari rumus tersebut. Intinya apa yang diketahui berarti nanti kalian cari dulu untuk bisa dimasukkan ke rumus panas sensibel. Sudah itu tok. Intinya seperti itu untuk bab 4. Nanti kalian pelajari ya. Kalian pelajari sendiri. Nah, ini untuk latihan soalnya. Nah, tak kasih filenya. Ya, udah. Demikian untuk kuliah siang hari ini ya. Udah cukup, waktunya udah lebih juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau apapun. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.